Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Pada pagi ini saudara, saya sangat senang menyampaikan satu firman Tuhan berbentuk renungan yang bertajuk langkah menuju keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Dan saat ini kami mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saya ingin memulai firman ini dengan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 20. Dan sama-sama kita membuka firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 3 ayat 20 yang berfirman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita renung terlebih dahulu, apakah maksud hukum Taurat itu saudara? Hukum Taurat ini saudara bermaksud yaitu hukum 10. Seperti yang kita tahu yang telah dinyatakan di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 20 dari pasal ketiga sehingga ke-17. Dan hukum 10 ini saudara kekal untuk kita lakukan sehingga selama-lamanya. Kalau kita ringkaskan Keluaran pasal 20 ini saudara, kita mendapati bahwa 10 perintah Tuhan itu ialah, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua saudara, jangan membuat bagimu patung. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat saudara ialah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Manakala yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini. Itulah 10 perintah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, fungsi hukum Taurat ataupun 10 perintah Tuhan itu saudara ialah seperti yang dinyatakan di dalam Roma 7 ayat 13. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang berfirman, jika demikian adalah yang baik itu menjadi kematian bagiku. Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, perintah Tuhan itu hanya menyatakan dosa kita saudara. Dia boleh menyatakan dosa-dosa kita saudara. Seperti umpamanya seperti cermin. Mari kita renung seketika, apakah kepentingan cermin bagi diri kita saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bagi saya kepentingan cermin itu adalah memperlihatkan apa yang kita tidak lihat di dalam tubuh kita saudara. Contohnya di muka kita. Pastinya kita tidak akan melihat coretan hitam ataupun warna yang ada di mata, yang ada di muka kita saudara. Tetapi apabila kita melihat cermin saudara, kita akan melihat coretan ataupun warna ataupun kekotoran yang ada di muka kita saudara. Namun
Cermin itu tidak boleh menyucikan ataupun membersihkan kekotoran yang ada di dalam muka kita, saudara. Melainkan apabila kita melihat cermin dan kita sadar bahwa ada kekotoran di muka kita, maka yang kita lakukan ialah kita harus mencari air dan juga sabun untuk menyucikannya, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, itulah fungsi perintah Tuhan, hukum 10. Yaitu, dia hanya menyatakan dosa kita. Dia hanya menyatakan yang kita ini berdosa, namun hukum 10 itu Tuhan tidak boleh menyucikan dosa kita. Oleh itu, saudara, siapakah yang boleh menyucikan dosa kita apabila kita sadar kita ini berdosa melalui firman Tuhan, melalui perintah Tuhan itu, saudara? Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7, dan mari kita sama-sama buka Alkitab, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7 berfirman, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dosa kita akan dicucikan oleh darah Yesus. Dengan kasih Yesus, Yesus sanggup turun ke dunia, menjelma seperti bayi, dan dia mati di dunia dan dibangkitkan hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, oleh itu, apabila kita sadar yang kita berdosa melalui perintah Tuhan, melalui hukum Tuhan, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus bertobat dan datang kepada Yesus dan minta pengampunan. Maka Yesus akan mengampuni kita. Maka dosa-dosa kita akan dicucikan oleh darah Yesus, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih atas renungan pendek pada pagi ini. Semoga renungan ini menjadi berkat kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat firman-Mu, yaitu renungan pendek sebentar tadi. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin.